Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 UPT SD Negeri 74 Gresik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih di pelajaran 2 ya anak-anak, yakni ketika bumi berhenti berputar atau iman kepada hari akhir. Nah anak-anak, di kesempatan ini kita akan membahas macam-macam hari akhir atau hari kiamat, kemudian tanda-tanda datangnya hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir adalah hikmah mempercayai hari akhir. Sebelum itu jangan lupa berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama anak-anak, kita akan membahas macam-macam hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil ialah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, misalnya seperti kematian seseorang atau musibah lain yang menimpa manusia. Yang kedua anak-anak, yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan anak-anak, perlu kita yakini bahwa kiamat ini pasti akan terjadi. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya as-sa'ah atau kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dari kubur. Kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Perlu kita renungkan anak-anak, kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Kita harus melangkah di bumi ini dengan berhati-hati. Kita harus mempersiapkan bekal dengan sebaik-baik bekal.
dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak memasuki pembahasan berikutnya, yaitu tanda-tanda datangnya hari akhir atau hari kiamat. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kapan terjadinya hari kiamat, namun setidaknya Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk tanda-tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir ini. Yang pertama yaitu banyak yang berbuat maksiat dengan terang-terangan. Yang kedua, banyak orang berlomba mencari harta dan membangun gedung mewah. Kejahatan merajalela terjadi di mana-mana. Yang keempat, banyaknya anak yang berani menentang orang tua. Yang kelima, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Yang keenam, banyak para alim ulama meninggal dunia. Ketujuh, tulisan Al-Quran akan hilang atau banyak orang membaca Al-Quran tidak benar. 8, terbitnya matahari dari sebelah barat. 9, turunnya Nabi Isa ke dunia. Ke-10, datangnya makhluk bernama Dajjal. Yang ke-11, datangnya makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj. Itu anak-anak tanda-tanda datangnya hari akhir. Dari situ kita tahu bahwa ternyata tanda-tanda datangnya hari akhir, tanda-tanda kecil ini sudah banyak bermunculan di antara kita. Banyak yang berbuat maksiat, juga banyak orang yang berlomba mencari harta dan membangun gedung mewah. Banyak kejahatan, anak berani menentang orang tua. Dan akhir-akhir ini banyak para alim ulama yang meninggal dunia. Dan banyak lagi tanda-tanda kecil hari kiamat. Sekali lagi anak-anak, kita harus benar-benar mempersiapkan bekal dengan sebaik-baik bekal, agar kelak nanti Allah benar-benar beri keselamatan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini, yakni hikmah mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Ya anak-anak, setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain yaitu: 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membentak orang tua, berkelahi, menggunakan obat-obatan terlarang, minuman keras, mencuri, menfitnah, dan lain sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar kita atau sekolah kita. Yang keenam, tentu kita tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya.
Baik anak-anak, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada guna dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.